Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rauf Fadil. Saya di sini ingin menjelaskan tentang sejarah berdirinya Kesultanan Banten. Kesultanan Banten merupakan kerajaan Islam yang pernah berdiri dan berada di ujung barat Pulau Jawa, yaitu di Provinsi Banten. Kesultanan Banten didirikan pada abad ke-16 Masehi oleh Sunan Gunung Jati atau biasa dikenal dengan Syarif Hidayatullah. Meski sang Sunan tidak pernah menjadi raja di sana, raja pertama Kesultanan Banten adalah Sultana Maulana Hasanuddin periode 1552 hingga 1570 Masehi, yang juga merupakan putra dari Sunan Gunung Jati. Adapun raja terbesar Kesultanan Banten ialah Sultan Ageng Tirtayasa yang berkuasa pada periode 1651 hingga 1683 Masehi. Sejarah Kesultanan Banten adalah sebagai manifestasi dari penyebaran Islam dan kemenangan pasukan Demak untuk mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Sebelum menjadi daerah Islam, Banten merupakan bagian dari kerajaan Pajajaran. Dalam catatan sejarah disebutkan, Pajajaran menjalin kerjasama dengan Portugis yang saat itu sudah berkuasa di Malaya. Dari kerjasama ini, Pajajaran berharap dapat bantuan Portugis untuk membendung pengaruh Demak yang sudah mencapai Jawa bagian barat. Namun, usaha Pajajaran tersebut gagal. Portugis yang sudah berada di Sunda Kelapa berhasil diusir tentara gabungan Demak dan Cirebon yang dipimpin oleh Fatahillah. Di pelabuhan Banten juga demikian. Belum sempat Portugis bercokol di pelabuhan itu, Sunan Gunung Jati keburu menguasainya dari Pajajaran. Keberhasilan Sunan Gunung Jati merebut Banten tercatat pada periode tahun 1525 hingga 1526 Masehi. Sunan Gunung Jati kemudian menetap beberapa saat di Banten dan membentuk suatu pemerintahan. Pada tahun 1552, Sunan Gunung Jati memilih kembali ke Cirebon dan kekuasaan Banten diserahkan kepada anaknya, Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin lantas dinobatkan sebagai raja pertama Kesultanan Banten dan mengembangkan pelabuhan Banten menjadi pusat perdagangan internasional. Lambat tahun, Banten menjelma menjadi pusat perdagangan besar yang melibatkan pedagang-pedagang dari mancanegara. Komoditas utama Kesultanan Banten adalah lada, yang menjadi primadona dalam perdagangan pada zaman itu. Kesultanan Banten sendiri mencapai puncak kejayaannya saat diperintah oleh Sultan Ageng Tirtayasa periode 1651 hingga 1683 Masehi. Sultan Ageng mengembangkan wilayah Kesultanan Banten hingga hampir separuh Jawa Barat, Selat Sunda, hingga Lampung. Pelabuhan Banten sangat diminati pedagang pada saat itu. Pasalnya, Kesultanan Banten tidak menerapkan monopoli, sehingga perdagangan bisa berlangsung secara terbuka. Selain perdagangan, Banten juga menjadi daerah yang inklusif bagi semua golongan. Meskipun diperintah dengan sistem Islam, namun kebebasan beragama sangat terjamin di Banten. Bahkan, pada tahun 1673, dibangun sebuah kelenteng di Pelabuhan Banten sebagai simbol kebebasan beragama. Kemajuan Banten ini menarik perhatian kekuatan besar saat itu seperti Portugis, Spanyol, hingga Belanda. Menurut Ayang Utrija Yakin 2008, kemajuan Banten membuat Cornelis de Houtman pada 1596 Masehi menggambarkannya sebagai Amsterdam van Java atau Amsterdamnya Pulau Jawa. Ya, cukup sekian penjelasan tentang berdirinya Kesultanan Banten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.